Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinan Fadila Indarto dari KPI kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan meresume materi psikologi komunikasi dakwah. Ada dua materi, yaitu materi pertama konvensional narsis, argumentativeness social and communicative anxiety, belief, attitude, and value. Langsung ke materi yang pertama, yaitu ada tentang teori. Teori tentang komunikator mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Teori-teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Lalu teori komunikator ada 4, yaitu yang pertama teori traits, yang kedua teori of benefit, attitude, and value, yang ketiga teori kognitif disonansi, dan yang terakhir adalah attribute theory. Lalu selanjutnya ada benefit, attitude, and value. Yang pertama yang berawal dari sikap mental, lalu melahirkan tindakan, lalu tindakan yang berulang kali melahirkan kebiasaan, dan selanjutnya kebiasaan yang mendarah daging, lalu melahirkan watak yang dilakukan berulang kali dan menjadikan budaya. Lalu di sini ada beberapa traits yang menonjol, yaitu konvensional narcissism, kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri, cenderung mengontrol dan mendominasi arus percakapan, tidak responsif terhadap orang lain, dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Lalu ada social and communicative anxiety, yaitu kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu, demam panggung, konsep diri yang lemah. Kecemasan berkomunikasi bertambah secara fisik, yaitu jantung berdebar-debar, pipi merah. Lalu ada perilaku, yaitu penghindaran dan proteksi diri. Lalu yang ketiga ada kognitif, yaitu fokus pada diri sendiri, memiliki pikiran negatif. Lalu ada trait atau faktor models. Yang pertama ada neuroticism, yang kedua adalah extraversion, yang ketiga ada openness, yang keempat ada agreeableness, dan yang kelima ada conscientiousness. Lalu ada argumentativeness, yaitu kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Argumentatif dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan pembelajaran dan keterampilan komunikasi. Lalu ada pengertian kelompok. Kelompok didefinisikan adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Pembentukan kelompok ada dua, yaitu propinquity dan keseimbangan. Untuk propinquity adalah kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan lingkungannya. Lalu teori keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu seseorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kepada kesamaan sikap atau hobi dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Lalu ada komunikasi kelompok, yaitu naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain, disebut gregariousness. Mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Karena manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri.
Yang terakhir ada masalah utama dalam dinamika kelompok, yaitu kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atau decision making, lalu ada komunikasi, dan terakhir adalah konflik. Sekian dari saya, apabila ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.